Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famila Balkis. Saya dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasannya. Saya lahir di Makassar pada tanggal 15 Juli 2003. Saya pernah bersekolah di SD Impres IKIP 1 Makassar dan pernah melanjutkannya di SMP Negeri 13 Makassar dan pernah melanjutkannya lagi di SMA Negeri 9 Makassar. Nah, itulah yang bisa saya berikan informasi mengenai diri saya atau perkenalan diri saya. Selanjutnya, saya akan perkenalkan teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syarul dari kelompok 12, berasal dari Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan D dengan NIM 2102046002019. Jurusan Teknik Elektro, kelas Elektro 02. Saya berasal dari Kabupaten Pangkep. Saya pernah bersekolah di SMK Muhammadiyah Bogoro, mengambil jurusan listrik. Rekan-rekan kerja saya akan membahas mengenai apa sih itu P3K. Nah, P3K itu adalah pertolongan pertama pada saat kecelakaan. P3K itu juga adalah perawatan sementara yang dilakukan kepada korban di tempat kejadian dengan peralatan-peralatan yang sederhana sebelum mendapatkan bantuan yang lebih sempurna. Di sini, saya dan rekan-rekan kerja saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Di sini, kita tidak menjelaskan banyak tips bagaimana cara pertolongan pertama pada banyak kecelakaan. Tapi, saya dan rekan kerja saya hanya akan memberikan kecelakaan-kecelakaan yang mungkin sering terjadi atau memungkinkan akan terjadi di sekeliling kita atau di sekitar kita. Nah, di sini saya hanya akan membahas 2 kecelakaan yang sering terjadi dan bagaimana cara tips pertolongan pertamanya. Yang pertama, sakit mata atau saat mata terkena bahan-bahan kimia. Bagaimana sih cara memberikan pertolongan pertama pada sakit mata? Yang pertama, yaitu usahakan mata si korban tetap terbuka sampai memerah. Yang kedua, berikan air selama 10 hingga 15 menit. Yang ketiga, pastikan mata si korban tetap terbuka. Dan yang terakhir, bawa si korban ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Kecelakaan yang kedua, yaitu pendarahan. Bagaimana sih tips memberikan pertolongan pertama pada pendarahan? Yang pertama, yaitu usahakan tangan Anda bersih atau steril, atau Anda juga bisa menggunakan sarung tangan atau handscoon sebelum menyentuh pendarahan si korban. Yang kedua, tutup pendarahan dengan pembalut yang steril atau bisa juga dengan tisu. Tekan hingga 10 sampai 20 menit sampai pendarahannya berhenti. Yang keempat, yaitu tutup pendarahannya dengan kain steril. Tutup dengan kencang, jangan terlalu kuat. Yang kelima, yaitu baringkan si korban di permukaan yang lebih tinggi dan kendorkan pakaian yang ketat. Dan yang terakhir, yaitu telepon ambulans. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Yang selebihnya akan saya berikan ke rekan-rekan kerja saya. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menghadapi seseorang yang lagi shock. Pertama, baringkan penderita secara perlahan. Kedua, jangan gerakkan penderita jika tidak perlu. 3. Kendurkan atau buka pakaian yang ketat. 4. Periksa denyut nadi dan jantung. 5. Untuk menghindari ketakutan yang dapat memperburuk kondisi, berikan pasien selimut dan makanan. 6. Jika pasien mengalami muntah dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisinya menjadi menyamping untuk menghindari tersedak.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terjadi shock pada teman kerja atau anggota-anggota kerja di tempat kerja Anda. Terus, pertolongan pertama saat terjadi luka bakar. Hal yang perlu dilakukan saat terjadi luka bakar. Pertama, hentikan proses bakar, yaitu menghentikan proses bakar ini dengan cara menjauhkan atau mematikan sumber panas atau sumber api. 2. Dinginkan luka bakar. 3. Siram dengan air mengalir selama 20 menit atau lebih. 4. Berikan obat anti nyeri. 5. Menutup luka bakar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan cara-cara mengatasi permasalahan saat terjadi luka bakar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang harus kita lakukan pada saat ingin melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan orang yang tersengat listrik dengan orang yang keracunan. Yang pertama yang saya bahas yaitu orang yang tersengat listrik. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu matikan listrik di lokasi kejadian. Sebelum menolong korban kesetrum, perhatikan keadaan sekitar kita. Pastikan kita tidak berada di dekat area sumber listrik. Jika memungkinkan, segera putuskan aliran listrik tersebut. Kita bisa mencari kotak sekring atau panel listrik yang menghubungkan listrik tersebut dan berguna untuk memadamkan listrik. Apabila tidak memungkinkan, pindahkan atau jauhkan korban dari sumber listrik menggunakan benda-benda yang tidak dapat dialiri oleh listrik, misalnya kayu. Jauhkan sumber listrik dengan mendorongnya dengan kayu, sapu. Beri jarak dengan korban pakai bangku. Tutup dengan tumpukan koran, buku tebal, kayu atau keset. Kita dilarang menyentuh aliran listrik menggunakan barang yang basah atau berbahan logam. Jika sumber listrik masih belum dapat dipadamkan, jaga jarak Anda minimal 6 meter dari korban yang masih kesetrum listrik guna melindungi diri kita dari sumber listrik tersebut. Yang kedua, cari pertolongan medis. Jika ada orang yang terdekat yang tersengat listrik, segera hubungi bantuan medis untuk gawat darurat. Anda juga dapat segera mencari pertolongan medis di rumah sakit atau unit gawat darurat terdekat. Ketiga, jangan pindahkan korban. Jangan memindahkan korban pada posisi yang tersengat listrik kecuali apabila ia berada di lokasi yang tidak aman atau terancam akan kembali mengalami sengatan listrik. Keempat, periksa tubuh korban. Sambil menunggu bantuan medis datang, lakukan pertolongan pertama pada orang yang kesetrum listrik dengan memeriksa tubuh korban dengan seksama dari kepala hingga mata kaki. Jika korban mengalami nyeri pada tangan atau kaki, maka dapat mengindikasikan kemungkinan adanya patah tulang akibat sengatan listrik. Apabila dirinya menunjukkan tanda-tanda shock atau lemas, muntah, pingsan, napas cepat, atau wajah sangat pucat, baringkan korban dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan kondisi kaki terangkat. Lalu tutupi tubuh korban menggunakan selimut atau jaket. Selain itu, cek pula pernapasan dan denyut nadi korban. Jika pernapasan dan denyut nadi korban tampak melemah atau melambat, segera lakukan teknik cardiopulmonary resuscitation
atau disingkat dengan CPR atau napas buatan. Kelima, obati luka bakar. Jika korban mengalami luka bakar, lepaskan pakaian korban atau benda yang menempel pada kulit korban agar tidak meluas. Kemudian, bilas area yang terbakar dengan air dingin yang mengalir hingga rasa sakit mereda. Selanjutnya, lakukan pertolongan pertama luka bakar dengan cara menutup luka menggunakan perban. Keenam, lakukan teknik pernapasan buatan. Apabila diperlukan, lakukanlah teknik pernapasan buatan dari resusitasi jantung paru-paru kepada korban. Teknik tersebut dapat diberikan apabila korban kesetrum, tidak bernapas, dan denyut nadinya melemah. Pastikan Anda memahami cara melakukan teknik CPR guna menghindari kesalahan yang justru dapat berakibat fatal. Yang kedua, apa saja yang harus dilakukan saat ingin melakukan pertolongan kepada kecelakaan orang yang keracunan? Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah sigap menghubungi dokter terdekat. Di samping itu, Anda juga bisa mengupayakan pertolongan pertama saat anak keracunan zat kimia seperti yang kumparamon, kumparancom, rangkuman berikut. Sebelum bahan kimia 2, sentuh pangkal tenggorokan. Ketiga, rangsang susu dan telur muntah. Jika kondisi anak Anda masih sadar dan tidak pingsan, Anda pun bisa merangsang muntahnya dengan susu atau telur mentah. Yang keempat, miringkan kepala korban. Ketika anak bersiap muntah, miringkan kepala anak yang dalam kondisi terbaring. Cara lain, Anda bisa membungkukkan badannya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu hindarkan menundukkan kepala agar cairan muntahan tidak masuk ke hidung dan mengalami gangguan saluran napas. Anda juga perlu memastikan ia tidak menundukkan kepala. Sekian yang hanya saya bisa sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.